Selamat siang untuk para peserta seminar. Terima kasih sudah hadir dan sudah mau bergabung dalam seminar ini. Saya akan menjelaskan tentang gas medik dan vakum medik di era kebiasaan baru. Nah, ini kan karena kasus coronavirus ini, memang sekarang kita akan merubah sistemnya, gitu. Seperti yang disampaikan Pak Hilman Hamid tadi pertama kali, bahwa sekarang IGD itu untuk mereka triasenya itu kadang-kadang menggunakan tenda. Nah, karena untuk menghindari penularan dari pasien COVID atau dari pasien yang terinfeksi coronavirus ini untuk menyebar ke pasien yang lainnya. Nah, ini medical standard yang ada di Indonesia, kita mempunyai peraturan Kementerian Kesehatan nomor 4 tahun 2016, kemudian pedoman teknik sistem instalasi gas medis dan vakum medik Kementerian Kesehatan RI tahun 2012, SNI 037011 tahun 2004. Kemudian kita juga ada pendukungnya ada Health Technical Memorandum ini 0201 ini dari Inggris, kemudian NFPA 99 dari Amerika. Oke, sebenarnya gas yang selama ini dekat dengan lingkungan hidup kita yang ya udara bebas ini itu masuknya ke dalam bentuk gas, permanen gas. Nah, permanen gas ini kita lakukan purity atau lakukan purifikasi sehingga konsentrasinya menjadi tinggi. Misalkan O2 di udara bebas ini juga terdapat kandungan O2. Nah, kemudian kita lakukan proses purifying sehingga dia menjadi konsentrasinya lebih tinggi. Biasa yang dipakai di rumah-rumah sakit itu 99,98%. Nah, kemudian ada juga gas yang berbentuk cairan. Yang berbentuk cair ini sebenarnya prosesnya ini adalah perubahan dari bentuk gas melalui proses vaporisasi sehingga dia menjadi cair. Nah, suhunya si oksigen liquid ini bisa mencapai minus 183 derajat Celcius dan untuk naik gas nitrogen itu mencapai minus 196 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau pada posisi gas ini yang pada temperatur tertentu untuk berubah menjadi gas cair itu istilahnya vapors. Nah, ini bentuknya mungkin di beberapa teman yang di rumah sakit yang di Indonesia ini sudah mengenal, mungkin ada yang kapasitasnya pemakaiannya sudah banyak, sudah melebihi 27.500 sampai 40.000 meter kubik per tahunnya, mereka biasa menggunakan vessel tank ini. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk efisiensi biaya. Kalau masih di bawah 27.500 meter kubik biasa masih menggunakan tabung dengan sistem manifold. Nah, kemudian gas ini yang ada di rumah sakit ini kan ada bermacam-macam. Salah satunya oksigen N2O. N2O ini untuk gas bius, oksigen untuk terapi membantu pasien yang kesulitan dalam pernafasan. Kemudian di sini juga ada compressed air atau udara tekan, medical air. Nah, kemudian ada surgical air yang 7 bar. Nah, ini tujuannya adalah untuk ngedrive tools. Kemudian ada vakum, kemudian ada anesthetic gas scavenging system, dan sebenarnya ada lagi banyak gas yang suka dipakai ya, kayak CO2 itu untuk biasanya untuk operasi laparoskopi. Kemudian ada nitrogen. Sekarang sebenarnya surgical air itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi banyak yang beralih ke nitrogen karena nitrogen ini dia sedikit sekali kandungan oksigennya, sementara kalau untuk compressed air masih ada kandungan oksigennya sehingga pada saat dipakai untuk ngedrive tools itu kadang-kadang ada friksi sehingga menimbulkan alat itu menjadi panas. Friksi ini yang maksudnya friksi alat ini bereaksi dengan oksigen yang ada dalam udara tekan itu sehingga menimbulkan panas atau menimbulkan suatu reaksi lah. Kemudian di sini ada accident emergency ini itu IGD atau yang kita kenal dengan UGD. Gas yang harus ada itu kalau untuk ruang resusitasi itu harus ada O2-nya nih 2 outlet maksudnya, N2O-nya 2, medical air-nya 2, vakumnya 2 dan AGSS-nya 2. Tapi kalau untuk treatment biasa itu hanya oksigen dan vakum. Kemudian untuk operating room ini kalau untuk operating room yang orthopedic, dia harus ada, di sini ada surgical air-nya sampai 4, dan vakumnya sampai 2. Yang lainnya gasnya sama, harus ada oksigen, N2O seperti kamar operasi pada umumnya.
Dan tentu saja kalau ada N2O, ini harus dipasang AGSS. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Kalau ada N2O ini sebenarnya harus dipasang AGSS. Kenapa sih harus dipasang AGSS? Karena sisa gas buang pernafasan dari pasien itu supaya tidak mencemari udara atau menekan kadar oksigen di dalam ruangan, dia harus dibuang keluar gitu. Karena N2O ini merupakan gas yang memiliki efek mengurangi oksigen sehingga bisa menyesakkan pernafasan. Kemudian untuk neurosurgery ini sama aja ya. Kemudian untuk pasien room atau perawatan biasa ini hanya oksigen dan vakum. Nah, ini gas-gas yang berada di kamar operasi. Ini ada oksigen, N2O, compressed air, dan vakum. Nah, yang di sini ini ada CO2, kemudian ada nitrogen, dan di sini ada AGSS. Sebenarnya AGSS ini selain menekan kadar oksigen, nah N2O ini kalau terhirup sisa gas buangnya oleh si pekerja medis yang sedang melakukan operasi, ini akan menyebabkan ngantuk. Dan ketika ini terhirup berulang kali dalam ya akumulatif lah. Ini kan mungkin sisa buang dari pasien itu nggak banyak N2O-nya. Tapi kalau kita hirup berulang-ulang, ini dalam jangka waktu yang panjang ini bisa menyebabkan kanker. Nah, ini contohnya kalau yang kita lihat di sini ini ada gas oksigen, air, dan vakum. Ini ada di ruang pos operasi. Kemudian ada juga kita lihat di sini ada ruang ICU. ICU itu dia ada oksigennya 2, kompres airnya 2, vakumnya 2. Tujuannya kenapa sih kok oksigennya harus 2, airnya harus 2, vakumnya harus 2? Tujuannya adalah apa? Ini kan critical area. Ketika si outlet ini mengalami kerusakan atau mengalami gagal supply, langsung bisa digunakan outlet yang satunya tanpa harus menunggu maintenance selesai melakukan tindakan atau tanpa harus memindahkan pasien yang satu ke tempat yang lainnya. Gas medis ini sangat dekat ya tentunya dengan apalagi teman-teman IPSRS ya. Tiap hari ganti tabung dan lain sebagainya. Tentu saja ini gas medis ini kita tidak bisa sepelekan karena gas medis ini mempunyai bahaya yang sangat luar biasa juga ketika kita mengabaikannya. Karena gas medis ya, contohnya kayak yang ditabung itu, kalau kita lihat di lehernya itu, di situ ada, ya, di leher tabung itu ada tekanan maksimumnya berapa sih? Umumnya, silinder yang beredar di Indonesia, tekanan maksimumnya 200 bar. Cuman, biasa filling gas itu mengisinya, itu hanya 150 bar. 150 bar ini juga tekanan yang luar biasa. Nah, ini akan sangat berbahaya ketika silinder tersebut terjatuh. Kemudian valve-nya ini patah, karena perlu kita ketahui bagian yang paling lemah dalam pada sebuah tabung itu adalah bagian valve-nya. Ketika ini menyentuh dasar atau lantai, kemudian patah, tabung ini bisa terpental, gitu. Nah, oleh karena itu biasanya sih kalau tabung kosong, umumnya itu dikasih semacam protektif. Nah, seperti ini, kayak ada valve protection cap-nya. Nah, ini harus dipasang lagi karena apa? Ketika ini ada terjatuh atau ada bencana alam, nah ini akan membahayakan. Kemudian ada bahaya yang berikutnya adalah temperatur. Ketika oksigen liquid ini, terutama oksigen liquid ya, oksigen liquid ini berbahaya sekali karena minus 183 derajat Celcius. Nah, minus 183 derajat Celcius ini sama juga dengan kita itu kena air panas yang 100 derajat Celcius ke atas gitu. Itu akan membahayakan dan kalau yang terkenanya akan bisa menyebabkan kayak semacam luka bakar. Kemudian ada asphyxiant properties ini. Nah, ini gas N2O, CO2 dan nitrogen ini itu dapat menyebabkan kesesakan nafas karena gas-gas tersebut itu CO2, nitrogen dan N2O ini dapat menekan kadar oksigen. Oleh karena itu, ketika kita contoh ya pada sebuah instalasi gas medis di rumah sakit, kita melakukan flushing. Nah, pada saat melakukan flushing itu lebih baik kita membuka jendela atau membuka pintu agar ada sirkulasi udara karena gas nitrogen ini dapat menekan kadar oksigen. Kemudian density effect ini, yang dimaksud density effect ini adalah
Dia kayak contoh oksigen di dalam ruangan, mungkin si outletnya ini bocor. Nah, si outlet ini bocor, kemudian dia akumulatif dalam jumlah yang cukup banyak karena ruangannya tertutup. Kemudian kita ada menyebabkan percikan api pada saat kita nyolokin peralatan atau lain sebagainya yang ke listrik menggunakan elektronik. Nah, ini akan bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian vacuum effect ini yang dimaksud adalah apa? Ketika kita menggunakan vakum regulator atau vakum portable itu pada saat kita melakukan tindakan ke pasien ini harus berhati-hati sekali karena high vacuum ini dapat merusak jaringan si pasien ini. Kemudian kita juga ada bahaya di gas medis itu ada bahaya juga toxicity. Nah, ini dapat menyebabkan keracunan. Contohnya pada bayi dalam inkubator itu kadar oksigennya itu nggak boleh tinggi, purity-nya tuh nggak boleh terlalu tinggi. Makanya di inkubator biasanya dikasih tulisan, maksudnya ini harus berhati-hati kalau menggunakan oksigen dengan high purity karena dapat dapat menyebabkan kerusakan retina pada bayi. Nah, kemudian flammability dan ability to support combustion ini maksudnya adalah ketika gas medis ini posisi terbuka, kemudian di situ ada api atau ada suatu yang bisa menyebabkan terjadinya timbulnya api, nah ini harus dijauhin, kita nggak boleh berdekatan. Kemudian kayak semacam tools-nya yang kita gunakan untuk membuka si silinder lid, nah ini harus berhati-hati juga karena itu nggak boleh kita kasih oli. Kalau macet kita kasih oli gitu kan, udah nggak apa-apa, cuman ini doang. Nah ini nggak boleh karena oksigen yang dipakai di rumah sakit ini purity-nya tinggi sekali. Gitu. Nah ini dapat bereaksi dengan apapun, dapat mengoksidasi apapun. Nah ini contohnya ketika ini terjadi di Indonesia, ada tangki liquid yang terbalik ya di daerah Sumatera ini. Kemudian mengenai si warga sekitar situ, nah ini seperti terbakar ya jadinya ya, terjepit di tangki liquid tersebut dan orang tersebut kayak terbakar gitu. Inilah kenapa harus hati-hati yang bahaya temperatur tadi karena oksigen itu minus 183 derajat Celcius. Nah, ini bahaya sekali. Nah, kadang-kadang juga kalau kita lihat nih, kalau kayak di evaporator si liquid itu, atau di dekat instalasi liquid itu kan ada es. Nah, itu hati-hati, kita jangan dekat-dekat atau menempelkan anggota tubuh kita ke situ, karena itu dapat menyebabkan kulit kita tuh nempel di situ gitu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, kemudian ini juga terjadi ya di Inggris juga. Nah, ini terjadi sebuah rumah, mungkin dia lagi sedang menggunakan oksigen terapi di rumahnya. Nah, kemudian ada percikan api, kemudian posisi oksigen itu sedang terbuka melalui nasal kanulanya. Nah, ini menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, kemudian tabung-tabung yang ada di dalam rumah sakit itu kita harus perhatikan di leher tabungnya itu ada dia tuh diproduksinya kapan sih gitu. Terus sudah pernah belum sih melakukan terates. Nah, tabung ini harus dites setiap 5 tahun sekali. Nah, tiap 5 tahun sekali dengan hydrostatic pressure test. Nah, kenapa hydrostatic? Kita menggunakan air di situ. Tujuannya adalah apa? Pada saat terjadi tekanan dan tabung ini tidak kuat, tabung ini tuh tidak meledak tapi hanya retak aja atau pecah saja airnya keluar gitu. Nah, terus yang pertama itu kita harus identifikasi jenis tabungnya. Nah, ini tabungnya apa? Aluminium, steel, atau apa? Yang bisa dilakukan ini hanya tabung steel. Nah, ini harus diidentifikasi jenis tabungnya untuk melakukan hydrostatic pressure test ini. Nah, kemudian kita lihat bagian luarnya. Bagian luarnya ada nggak sih yang udah crack? Atau ada nggak sih yang terkena benturan sehingga penyok atau ada suatu ya semacam apa ya, kayak luka pada tabungnya. Nah, ini harus dicek dulu. Kemudian diinspeksi internal. Nah, ini dilakukan sebenarnya pada saat hydrostatic pressure test itu dilakukan seperti ini. Dimasukkan kamera ke dalam tabungnya, kemudian dilihat tabungnya di dalamnya ada karat kah, apakah ada retak kah. Nah, kalau misalnya ada retak atau ini tabung ini tidak boleh disuplai lagi, tapi tabung ini harus dihancurkan, dibelah kemudian dihancurkan. Nah, ini posisi ini hydrostatic pressure test ini ya seperti ini diisi air tabungnya, itu 1,5 kali tekanan kerja dari tabung itu selama 30 detik di tesnya. Nah, yang kanan ini kita lihat, yang kuning-kuning ini berarti tabung ini adalah penanda kalau tabung ini sudah
5 kali melakukan tes hydrostatic pressure test itu. Nah, yang kalau satu ini baru 5 tahun, 2 ini 10 tahun, dan seterusnya sampai 25 tahun. Gitu. Nah, kemudian habis itu diinspeksi katupnya. Kalau misalnya sudah aman katupnya, kalau sudah aman tabungnya, katup ini harus dilihat lagi yang datang bersama dengan tabung ini, kemudian dipasang lagi ke tabung tersebut. Kemudian tabung tersebut dikasih tanda, dicat ulang, kemudian disuplai lagi kepada customer. Nah, tabung gas medik itu juga harus memiliki identifikasi seperti ini. Dia apa sih, isi gasnya itu apa gitu. Kemudian bahayanya yang terdapat pada gas tersebut apa saja yang bisa menyebabkan bahayanya. Kemudian tekanannya berapa, suppliernya siapa, diisinya tanggal berapa, purity-nya berapa. Nah, ini harus diisi semua. Nah, kemudian pada saat menyimpan tabung gas medik ini harus dipisahkan ya, tabung kosong, tabung isi harus dipisahkan. Kemudian berdasarkan jenis gasnya juga harus dipisahkan. Tujuannya adalah apa? Ini tidak ada kesalahan supply atau tidak ada kesalahan kita dalam mendistribusikan gas medis ini. Nah, ini harus menjadi bagian terpenting yang harus menjadi perhatian pada para pekerja IPSRS rumah sakit ya. Nah, ini di sini ada kalau oksigen dia tabungnya berwarna putih dan seterusnya ya. Nah, ini dipisah-pisahkan. Jadi oksigen, ini ada gas heliox dipisahkan, tidak boleh digabung. Kemudian posisinya harus berdiri, kemudian diikat dengan aman tabungnya supaya tidak terjatuh. Kemudian kalau untuk gas liquid itu tidak boleh tidak boleh ditidurkan, menaruhnya itu nggak boleh tidur. Karena liquidnya ini akan bisa nyangkut di valve-nya. Kemudian pada saat kita dalam kondisi urgent kita pakai, itu kadang-kadang liquidnya bisa ikut kedistribusiin ke dalam pipa gas medik itu. Nah, sementara kalau misalnya terpaksa harus ditidurkan si liquid ini, itu harus didirikan minimal 1 kali 24 jam sebelum digunakan. Itu minimal ya. Jadi kalau untuk liquid tidak boleh tidur, dan minimal itu harus 1 kali 24 jam didiriin dulu sebelum dipakai. Kalau terpaksa harus disimpannya dia itu dalam posisi tidur. Nah, kemudian katup-katupnya si tabung ini juga berbeda-beda, kayak oksigen, ini ulirnya BS3, kemudian ada N2O, ulirnya BS13, kemudian karbon dioksida, ulirnya BS8, udara tekan BS3, nitrogen juga sama, BS3. Nah, karena oksigen, udara tekan, nitrogen ini sama, makanya tadi itu ada identifikasi tabung berdasarkan warnanya. Nah, warnanya seperti ini, nah ini harus hati-hati. Gitu. Kita harus identifikasi dulu benar-benar tabung ini sebelum kita distribusikan. Kemudian tabungnya juga kalau misalnya mau dibuka itu harus pelan-pelan ya. Jadi jangan kita buka tabungnya cepat-cepat, karena apa? Itu akan menyebabkan naiknya pressure secara tiba-tiba dan kaget lah gitu. Naik pressure-nya akan kaget. Nah, ini yang menjadi bahaya adalah apa? Sekarang banyak juga yang beredar di Indonesia tabungnya isinya N2O, tapi dratnya ini BS8, karbon dioksida gitu. Nah, ini yang berbahaya adalah apa? Ketika ini tertukar distribusinya. Ini pernah terjadi ya, waktu itu terjadi di salah satu rumah sakit, terjadi salah supply. Nah, maksudnya mau operasi, N2O-nya habis, ketika dia pergi untuk mengambil, si engineer-nya ini pergi untuk mengambil kefilling gasnya karena urgent, nah dia main ambil aja, ternyata nggak dilihat isinya katanya CO2, nah ini tersalurkan ke pasien. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi sebenarnya kita harus selain memperhatikan si ulirnya ini, kita harus memperhatikan juga warna dan tulisan di situ nih isinya apa sih, oksigen kah, misalnya N2O kah atau CO2. Kemudian ruangan sentral gas medis ini itu dia harus dapat terjangkau sama mobil ya untuk mengambil tabung, untuk mensuplai tabung gitu. Jadi jangan tempatin ruangan sentral gas medis di tengah-tengah rumah sakit. Wah, ini akan menyulitkan pada saat distribusinya. Kemudian harus aman dan jauh dari sumber panas dan lain sebagainya. Jadi harus jauh dari dapur, nggak boleh dekat dapur, nggak boleh dekat laundry, nggak boleh dekat ruangan-ruangan yang menimbulkan panas. Kemudian juga nggak boleh dekat genset. Nah, ini seperti ini. Karena apa? Genset itu kan dia ada exhaust buangannya. Sementara kita di situ, dalam situ ada kompres air yang menggunakan kompresor. Nah, ini berbahaya sekali karena apa? Kompresor itu
menghirup udara sekitar, menyalurkannya kepada pasien. Kemudian kalau exhaust genset berdekatan, nah ini akan sangat berbahaya sekali ya. Kemudian harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Dia harus ditempatin, sirkulasi itu harus cross connection. Jadi minimal 30 cm dari lantai dan 30 cm dari udara, dari plafon atau ceiling. Nah, ini harus ditempatkan pada posisi-posisi tersebut. Kemudian tidak boleh besaran si ventilasinya ini dalam akumulatif ya. Itu tidak boleh kurang dari 465 cm persegi. Itu kalau menggunakan natural ventilation. Tapi kalau kita menggunakan exhaust atau mechanical ventilation, itu tidak boleh kurang putaran si kipasnya ini dari lebih kurang dari 50 CFM dan tidak boleh lebih dari 500 CFM. Nah, kemudian ya, bangunan ya. Okay. juga harus konstruksinya permanen, tidak boleh dia harus tahan api selama 1 jam. Kemudian untuk luas ruangan gas mediknya itu kalau lebih dari 4 jenis gas itu harus 8 kali 10 kali 3. Ini besaran ruangannya. Kemudian dikasih dikasih peringatan-peringatan, tidak boleh merokok, tidak boleh ada api, tidak boleh ada harus terventilasi sebelum masuk, harus dibuka pintunya dan seperti itu. Nah, ini contoh ruangan gas medik yang lebih dari 5 gas ya. Oh, bisa sih. Sebentar. Oke, sebentar. Kayaknya ada masalah sedikit. Nah, karena sekarang itu seperti yang Pak Hilman sampaikan, sekarang itu banyak yang darurat-darurat itu menggunakan tenda. Nah, ini kan tentu saja kita sulit ya untuk memasang instalasi ke dalam ruangan-ruangan IGD tersebut yang darurat tersebut. Nah, oleh karena itu petugas IPSRS juga mengantarnya itu harus menggunakan troli, menggunakan PPE, kemudian alat-alat yang digunakan itu tidak boleh dicampur dengan yang umum digunakan di rumah sakit. Nah, ini harus terpisah sendiri karena harus didisinfeksi. Kemudian tabungnya juga harus aman. Kemudian nasal cannula sama humidifier sama suction collection bottle yang digunakan atau filter suctionnya itu harus disposable semua, tidak boleh digunakan lagi untuk pasien lainnya. Kemudian tabung gas juga yang setelah yang disuplai atau mau disuplai itu harus didisinfeksi. Nah, disinfeksi ini dengan 70% isopropil alkohol atau 0,1% sodium hypochlorite atau setara dengan klorin, 0,5% hidrogen peroksida. Nah, cuman hidrogen peroksida ini harus hati-hati ya, karena ini dapat mengkorosi metal. Gitu. Jadi penggunanya jangan sering-sering. Nah, terus habis itu katupnya itu sebelum dibersihkan juga dipastikan tertutup, nggak boleh terbuka, karena ini berbahaya sekali gas medis ini. Kalau misalnya pada posisi terbuka, mungkin ada menimbulkan reaksi tertentu. Nah, kemudian pasokannya juga harus menjadi perhatian ya. Kita harus lihat terus, ini masih ada nggak sih isinya gitu. Karena yang dikhawatirkan adalah kita kehabisan, pasiennya juga dalam kondisi tidak sadar, kita juga nggak ngeh. Nah, ini gagal supply namanya. Itu harus hati-hati karena nggak ada alarm ya pada sistem manual ini. Pada delivery tabung manual ini nggak ada alarmnya gitu. Jadi harus berhati-hati. Kemudian kalau menggunakan oksigen konsentrator, filternya itu harus sesering mungkin diganti. Nah, ini contohnya ya, kita bersihkan, kita semprot. Kemudian pada saat membersihkannya itu, kalau menggunakan alkohol itu tidak boleh dilap. Jadi kita bersihkannya itu adalah kita diamkan saja sehingga alkoholnya menguap dengan sendirinya. Nah, kemudian, ini ketika ada tabung atau misalnya suction portable yang terkena percikan dari cairan tubuh si pasien yang menderita positif COVID-19 ini, nah ini harus ditutup dengan lap, kemudian dibersihkan dengan 5.000 ml klorin gitu. Nah, ini harus dilakukan seperti ini cara disinfeksinya. Nah, kemudian pada saat penggunaan vakum medik dengan sistem instalasi gas medik, kalau misalnya gini, kita punya ruangan instalasi ini khusus COVID, tapi udah ada instalasi gas mediknya. Oh, kita harus menggunakan suction collection bottle sekali pakai ya. Jadi suctionnya itu kalau udah berisi penuh cairan si pasien ini harus dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 lapis 2, kemudian dimasukkan situ, kemudian dikasih kabel tis, kemudian dikasih label. Kalau ini nih limbahnya B3-nya COVID-19. Nah, kemudian sampah itu harus ditaruh di limbah B3 dan menunggu untuk diambil atau dimusnahkan. Nah, ketika tidak sengaja cairan si pasien ini masuk ke dalam
instalasi gas medik karena mungkin kegagalan dalam float valve si suction collection bottle-nya ini. Nah, ini kita bisa dekontaminasi si jaringannya ini, satu dengan cara lokal ataupun yang satunya lagi dengan cara tersentralisir. Nah, dekontaminasi lokal ini kita masukkan 10.000 mg per liter klorin, cairan itu yang mengandung klorin 10 mg per liter itu kita masukkan ke dalam box valve. Itu biasanya ada semacam emergency valve, kita masukkan ke dalam situ sebanyak 5 liter. Kemudian kita sedot di vakum di vakum inletnya di ruangan-ruangan itu yang kena kontaminasi si cairan tubuh si pasien COVID-19 ini, kita sedot dengan menggunakan suction portable si cairannya ini, klorinnya ini. Kemudian di titik-titik sebelahnya yang masih jadi satu jaringan itu dimasukin setengah liter, kita masukin. Nah, kalau udah selesai, masukin lagi terakhir itu di yang bermasalah itu vakumnya yang masuk tadi cairan tubuh pasien COVID-19 itu kita masukin lagi 5 liter lagi. Nah, setelah itu selesai. Kemudian kalau tersentralisir itu dia itu harus dimasukin, nah ini setengah liter di yang tidak terkontaminasi, yang di terkontaminasi ini dimasukin 1 liter klorin 10 mg per liter itu cairannya dimasukin ke dalam vakum inletnya. Kemudian box valve ini dibuka, disedot di sentral vakum. Nah, cuman setelah melakukan tindakan ini, sentral vakum itu bakterial filternya harus diganti, water trapnya juga harus diganti, dimasukkan lagi ke dalam sampah limbah B3 itu, kemudian dikasih kabel tis ya, jangan lupa. Nah, itu lapis 2 kantong plastiknya, jangan lupa. Nah, kemudian ya, Pak Hendy, terima kasih. Kemudian penggunaan ventilator dan CPAP. Nah, ini banyaklah pertanyaan. Oh, kalau kita terima pasien COVID-19, kita menggunakan ventilator atau CPAP ya gitu kan, karena ventilatornya habis misalkan, kita ada CPAP, nah ini gimana sih gitu. Nah, kita menyarankan tidak menggunakan CPAP, kita menyarankan menggunakan ventilator, karena ventilator itu, dia itu sistemnya closed system. Jadi ada mendelivery udara ke pasien, kemudian dia ada baliknya lagi, itu ada masuk ke mesinnya, ada kayak semacam sisa buangannya ini masuk lagi ke mesin. Nah, ini bisa kita kasih filtrasi semuanya. Dan ventilator ini umumnya biasanya langsung mendelivery ke dalam paru-paru si pasien itu. Nah, filter-filter ini, terus selang-selang ini, water trap-nya, semua itu harus diganti dengan yang baru ketika ketika breathing circuit ini sudah digunakan oleh pasien yang COVID-19. Nah, sementara kenapa sih kalau CPAP emang masalahnya apa gitu kalau misalnya menggunakan CPAP? Kenapa kok disarankannya ventilator? Kalau CPAP itu dia itu hanya continuous positive airway pressure. Jadi dia mendelivery positive pressure ke pasien. Kemudian ini ada kemungkinan pada saat dia membuang sisa pernapasannya ini, karena sistemnya hanya one way, tidak ada udara baliknya lagi. Nah, ini yang membahayakan adalah apa? Udaranya keluar dari sela-sela masker si pasien itu. Nah, malahan ruangan tersebut dipenuhi oleh virus dari corona virus ini. Nah, kemudian kalau untuk dental, kita menyarankan ini menggunakan suction aerosol ya. Alatnya seperti ini, suction aerosolnya. Nah, ini pada saat melakukan tindakan-tindakan dental ini, itu pasti ada beberapa tindakan yang terpaksa harus menimbulkan aerosol. Nah, ini yang harus hati-hati. Kita harus menggunakan suction aerosol ini untuk menciptakan tekanan negatif. Nah, ini contohnya yang kecil, ada juga yang besarnya. Yang besarnya itu dia bahkan bisa membantu memberikan tekanan negatif di dalam ruangan si dental ini. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian pada saat melakukan tindakan, disarankan pasiennya menggunakan rubber dam. Nah, sebelumnya harus kumur juga dengan obat kumur yang mengandung profilaksis, nah yang mengandung 1% hidrogen peroksida atau 0,2% povidone. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi kurangilah kalau untuk yang menindak pasien si dokter gigi ini harus hati-hati, harus mengurangi tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat. Baik. Terima kasih Pak Ivan atas penjelasannya tentang implementasi atau penggunaan gas medik dan vakum medik di rumah sakit di keadaan new normal. Memang kita
harus memperhatikan ada beberapa faktor yang terkadang diabaikan, tapi itu ternyata penting